Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk terus berbagi ilmu matematika. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali kita dari rumah singgah Rumah Sakit Matematika, tentunya bersama saya Rado Yendra dan kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika menyapa siswa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada siang yang cerah ini siswa Indonesia tetap diberikan kesempatan, tetap diberikan selamat, tetap diberikan semangat untuk terus belajar matematika Indonesia. Sehingga tujuan dari Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika untuk membumikan matematika di Nusantara menjadi terwujud dengan adanya semangat dari siswa Indonesia untuk bergabung bersama Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Oke, seperti biasa, Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika akan bersama siswa Indonesia, terutama siswa SMP kelas 7. Kita akan masuk kepada pembahasan soal halaman 28 untuk teori perbandingan senilai. Oke, kita coba lihat soal yang telah dipersiapkan oleh kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika untuk kita bahas bersama. Oke, kita coba lihat soal yang diberikan. Oke, soal yang diberikan ternyata masih dalam buku terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk nomor 1 dan nomor 2. Halaman 28 untuk kelas 7 SMP dengan subtema perbandingan senilai. Oke, kita lihat soalnya, bro. Nomor 1, tentukan apakah tiap tabel berikut menunjukkan perbandingan senilai jika ia sejelaskan. Oke, kita coba akan lihat satu-satu tabel yang diberikan. Ingat, dalam konsep matematika yang dikatakan perbandingan senilai, jika perbandingan dua objek, di sini objek bilangan X dan bilangan Y, perbandingannya harus sama untuk setiap isi tabel yang diberikan. Oke, kita coba lihat yang A. Yang A ada angka X. Di sini ada objek Y, katakanlah objek. Untuk X itu memiliki bilangan atau nilai 2, 3, dan 8. Sedangkan untuk objek Y memiliki nilai 8, 12, dan 24. Dikatakan dia perbandingan senilai jika perbandingan dua objek tersebut sama untuk seluruhnya. Jadi kalau kita lihat perbandingan X perbandingan Y itu harus sama dengan 2/8, harus sama dengan 3/12, harus sama dengan 8/24. Kalau bilangan ini sama, maka dia dikatakan perbandingan senilai. Oke, 2/8 itu kalau sama-sama kita bagi 2, di atas bagi 2 1, di bawah bagi 2 8. 1/8. Untuk 3/12 kita lihat di atas salah. 1/4 ini kita hapus dulu. Kalau di atas kita bagi 2, di bawah juga harus kita bagi 2. Berarti di atas dibagi 2 1, di bawah 8 bagi 2 4. Nah, untuk 3/12 di atasnya kita bagi 3 1, di bawahnya kita bagi 3 4. Oke. Untuk 8/24 di atasnya kita bagi 8, 8 bagi 8 1. Di bawahnya kita bagi 8 juga. 8, 24 bagi 8, 3. Ternyata
untuk yang A itu dikatakan tidak senilai, perbandingan yang tidak senilai. Kenapa tidak senilai? Karena 8 dibagi 24 atau 8 berbanding 24 itu nilainya 1/3. Kalau begitu, dia berbeda dari yang lainnya. Jadi kalau begitu, untuk yang A dikatakan perbandingan tidak senilai. Oke, berarti dapat ya. Jadi sekali lagi, yang dikatakan perbandingan senilai, perbandingan untuk nilai-nilai dua objek yang berbeda. Di sini ada objek X, ada objek Y, itu harus sama seluruhnya. Contoh 2 berbanding 8 itu harus sama dengan 3 berbanding 12, harus sama dengan 8 berbanding 24. 2 berbanding 8 1/4, 3 berbanding 12 1/4, 8 berbanding 24 itu 1/3. Jadi karena ada yang tidak sama, maka yang A dikatakan perbandingan tidak senilai. Oke guys, kita coba lihat yang B. Jadi yang A tadi jawabannya adalah perbandingan tidak senilai. Sekarang kita coba pula yang B. Kita hapus yang A. Oke, kita coba lihat perbandingan yang B. Jadi untuk soal B, X berbanding Y itu haruslah 6/18. Jadi kalau X berbanding Y itu haruslah 6/18. Itu harus sama dengan 10/30. Harus sama dengan 14 berbanding 42. Jadi kita coba dulu 6/18 ini perbandingannya berapa kalau di atas kita bagi 6. 6 bagi 6 1, di bawah bagi 6, 18 bagi 6 3. Oke. Untuk yang 10/30 sama. Di atasnya 10 bagi 10 1, di bawahnya 30 bagi 10 3. Oke, sama. Untuk 14 berbanding 42, 14 bagi 14 1, 42 dibagi 14 3. Ternyata keseluruhan perbandingannya sama-sama sepertiga. Oleh sebab itu, yang B kita katakan perbandingan senilai. Jadi B adalah perbandingan senilai. Oke, jadi B perbandingan senilai. Tadi yang A itu tidak senilai. Yang A tadi perbandingan tidak senilai. Yang A tidak senilai. Kenapa yang A dikatakan tidak senilai? Karena 8 berbanding 24 tadi berbeda dengan 3 berbanding 12 dan 2 berbanding 8. Oke, kita lihat yang C. Apakah yang C juga dikatakan perbandingan senilai? Oke, kita kasih batas dulu. Kita coba bandingkan setiap nilai dari X dan Y. Oke, kita coba bandingkan. 2 berbanding 12 harus sama dengan 4 berbanding 24. Ingat, perbandingan itu sama dengan bagi. Dan 6/36. Oke, coba kita samakan. 2 berbanding 12. Di atas kita lihat kalau dia 2 berbanding 12, itu kalau di atas dibagi 2, 1, di bawah 12 bagi 2, 6. Oke, kita lihat pula lagi 4/24. Kalau di atas dibagi 4 1, kalau di bawah 24 bagi 4 6. Oke, masih sama. Coba kita lihat untuk 6/36. 6 dibagi 6 1, 36 dibagi 3, 36 dibagi 6 6. Oke,
Yang C juga dikatakan perbandingan senilai karena perbandingan setiap nilai dalam objek yang berbeda itu memiliki nilai sama-sama nilai 1/6. Berarti nilai tabel C juga dikatakan perbandingan senilai. Oke, perbandingan senilai. Oke. Sekarang kita coba lihat soal D. Kita hapus dulu ya. Kita coba untuk yang nilai tabel D, bro. Jadi kita lihat yang D. Oke, kita lihat sekarang yang D. Untuk D, perbandingan objek X dan Y. Oke, kita lihat perbandingannya. Seharusnya di sini 1/1 harus sama dengan 3/9 harus sama dengan 4/16. Oke guys, kalau kita tidak kerjakan, kita sudah tahu. Karena 1/1 ini tentu dia tidak sama dengan 3/9. Oke, karena 1/1 itu ya 1. Jadi yang D ini otomatis dikatakan perbandingan tidak senilai. Kita singkat dengan per saja. Perbandingan tidak senilai. Oke, tidak senilai. Jadi kalau gitu kita dapat lihat dalam 4 tabel ini hanya tabel B dan tabel C yang dikatakan perbandingan senilai. Karena kita tahu konsep bahwa yang dikatakan perbandingan senilai untuk nilai setiap objek, untuk nilai perbandingan objek yang berbeda itu harus sama. Karena di sini ada objek X dan objek Y, maka perbandingan nilai-nilai objek tersebut harus sama. Contoh tadi B, 6/18 sama dengan 10/30 sama dengan 14/42. Sama-sama bernilai 1/3. Oke, kalau sebab itu pada soal ini kita sudah lihat bahwa sangat mudah sekali untuk menentukan perbandingan itu senilai atau tidak senilai. Kita hanya tinggal memeriksa perbandingan dua objek tadi, objek X dan Y itu sama enggak untuk seluruh yang lainnya. Oke, untuk mempertajam perbandingan senilai ini, kru dari Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika juga telah menambah soal. Oke, kita coba lihat soal lainnya yang diberikan oleh kru. Oke, kita lihat. Jadi dalam soal diberikan manakah grafik ini yang bukan menunjukkan perbandingan senilai. Ingat, untuk menentukan perbandingan senilai harus ada objek X dan objek Y. Oke, jadi kita lihat dulu grafik yang A. Grafik yang A ada objek X, ada objek Y. Kita lihat, kalau X-nya setengah, Y-nya itu bernilai 1. Wah, ini dia nih titiknya nih. Jadi kalau X-nya setengah, Y-nya itu bernilai 1. Kita lanjutkan. Kalau X-nya 2, itu kalau X-nya 1, nilai Y-nya adalah 3. Jadi kalau dia 1 di sini, nampak nih, nilai Y-nya 3. Maka kalau X-nya 1, nilai Y-nya 3. Sekarang bagaimana cara menentukan dia ini senilai atau tidak senilai? Kita memiliki konsep bahwa kalau X berbanding Y itu seluruhnya sama, maka dikatakan dia senilai. Kita coba lihat. X-nya setengah berbanding 1 itu harus sama dengan 1/3.
Coba kita lihat, setengah kalau di atas kita kalikan 2, di bawah juga harus kalikan 2. Setengah kali 2 itu adalah 1, dan 1 kali 2 adalah 2. Karena dia tidak sama dengan sepertiga. Nah, setengah tidak sama dengan sepertiga. Maka dikatakan gambar A ini dia tidak senilai, bukan grafik perbandingan senilai. Jadi A bukan grafik, bukan grafik perbandingan senilai. Nah, ini yang A. Kenapa dia tidak sama? Karena hasil perbandingannya itu tidak sama. X berbanding Y untuk nilai pertama 1/2, sedangkan nilai keduanya 1/3. Berarti dia bukan grafik perbandingan senilai. Oke, kalau per itu disebut dengan perbandingan. Oke. Kita coba lihat juga yang soal B. Kita kasih batas dulu. Yang B. Ada nilai X. Oke. Ada pula nilai Y. Oke, kita coba lihat. X, Y. Kita kasih nilai X-nya 1 untuk X1, Y1. X1, Y1. Sedangkan untuk X2 di sini, kalau dia 2 berarti di sini 4. Kalau dia 2 berarti di sini juga 4. Nah, di sini pun kita tidak perlu memeriksa lagi. Apakah 1/1 sama dengan 2/4? Tidak. Maka yang B juga dikatakan grafik yang bukan perbandingan senilai. Yang B juga grafik bukan perbandingan senilai. Bukan perbandingan senilai. Bukan senilai. Jadi grafik A dan grafik B, karena perbandingan XY-nya itu tidak sama, maka dikatakan dia bukan grafik perbandingan senilai. Kita coba tengok yang C. Yang C sama caranya, kita berikan nilai untuk X. Ini ada X, ini ada Y. Kita coba berikan nilai X-nya 1, Y-nya setengah. Berarti X1, Y1. Terus kita lihat lagi, kalau X-nya 2, ini X-nya 2, Y-nya 1. Oke, X-nya 2, Y-nya 1. Kalau dia 3, berarti 1/2. Kalau X-nya 3, dia 1/2 itu 3/2. Nah, kita coba cek perbandingannya. Apakah sama untuk setiap objek? Kita coba saja. Perbandingan X berbanding Y itu akan kita coba untuk setiap tabelnya. Kalau X-nya 1, Y-nya setengah. Apakah dia sama kalau X-nya 2, Y-nya 1? Apakah dia sama kalau X-nya 3, Y-nya 3/2? Nah, kita samakan saja. Di bawah kita kalikan, di sini di bawah kalikan 2. Ingat, kalau dia perbandingan itu, kalau di bawah kali 2, di atas juga harus kali 2. Maka 1 kali 2, 2, setengah kali 2, 1. Maka untuk yang ini 1 berbanding 1/2 itu sama dengan 2/1. Di sini juga sama dengan 2/1. Sama. Kita coba yang berikutnya. Di bawah ini kita kalikan 2, di atas kita kalikan 2. Untuk yang 3 berbanding 3/2. Kalau begitu 3 kali 2, 6. Oke, kita lihat 3 kali 2, 6. 3/2 kali 2 itu 3.
6/3 itu kalau di atasnya kita bagi dengan 3, di bawah bagi 3 lagi, ini kita bagi 3, di bawah kita bagi 3 lagi, maka dia akan menghasilkan nilai 2/1. Oleh sebab itu grafik C ini menunjukkan grafik perbandingan senilai. Oke, ini adalah grafik perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Nah, kita coba lagi lihat yang D. Sama caranya kita kasih batas. Yang D itu kita masukkan X, objek X, objek Y, kita berikan nilainya. Kalau X-nya 1, Y-nya 1, oke, berarti 1, 1. Kita lihat lagi, kalau X-nya 2, Y-nya juga 2, berarti 2, 2. Kalau X-nya 3, Y-nya juga 3, berarti dia di sini 3, 3. Oke, di sini jelas sekali bahwa dia adalah perbandingan senilai. Kenapa dikatakan perbandingan senilai? Kalau X berbanding Y, maka untuk setiap tabelnya 1 berbanding 1, itu pasti sama dengan 2 berbanding 2. Itu pasti sama dengan 3 berbanding 3. Kenapa? 1 berbanding 1 hasilnya 1. 2 berbanding 2, 1. 3 berbanding 3, 1. Berarti yang D juga dikatakan grafik perbandingan senilai. Grafik perbandingan senilai. Oke, perbandingan senilai. Oke, senilai. Oke, berarti kita dalam soal nomor 2 ini, grafik A dan B grafik bukan perbandingan senilai. Jadi A bukan grafik perbandingan senilai, B juga bukan grafik perbandingan senilai. Dikarenakan setiap perbandingan nilai objeknya itu tidak sama. Berbeda dengan grafik C dan D, itu dikatakan perbandingan senilai. Oke guys, siswa Indonesia dimanapun Anda berada, terutama siswa kelas 7, kita sudah melihat dengan seksama. Dalam memperhatikan perbandingan senilai, ada tips yang diberikan oleh rumah singgah rumah sakit matematika. Pastikan perbandingan nilai setiap objek yang diberikan itu harus sama. Jadi kalau ada objek X, ada objek Y, diberikan berbagai nilai untuk perbandingan X dan Y, pastikan diperiksa dengan seksama. Perbandingan setiap nilai X dan Y itu harus sama. Kalau dia sama, maka kita katakan dia itu adalah perbandingan senilai. Oke, saya rasa perjumpaan pada kesempatan siang yang cerah ini cukup menarik dan cukup semangat bagi kita semua. Semoga apa yang kita sampaikan dapat menggugah hati untuk terus bersama Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika dengan satu tujuan, menjadikan matematika menjadi membumi di Nusantara, sehingga Anda akan menjadikan matematika itu sahabat bermain yang sangat menyenangkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.